Semangat pagi. Pagi luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Salah. Pagi gitu 3 kali. Pagi luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Yeay. Mohon maaf, saya lepas ya. Biar saya ngomongnya juga nggak dikira lip sync. Oh iya. Setidaknya biar enak ngomongnya lah. Kalau di sini ada Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi izin sama Allah datang ke tempat yang luar biasa ini di MA Putri. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Dan ada yang sakit? Ya. Ada yang izin? Ada. Kenapa? Sakit. Berarti ada yang sakit ya? Ayo kita berdoa untuk teman-teman kalian yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Untuk teman-teman kalian yang sakit, kita berdoa sejenak, menundukkan kepala sesuai dengan keyakinan. Oh, muslim semua ya. Mudah-mudahan ya udah itu tim saya masih bukan muslim. Sorry guys, menyesuaikan guys ya. Mudah-mudahan teman kalian segera disembuhkan oleh Allah dan kembali bersama-sama dengan kalian. Untuk teman kalian berdoa mulai. Dapat diakhiri. Mudah-mudahan yang sehat ini selalu sehat ya. Amin. Supaya bisa menjejakkan kaki untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diberi kesempatan untuk melihat jalan yang terang benderang, jalan yang penuh diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kalian salah memilih jalan. Mudah-mudahan nanti di akhir kiamat, di akhir zaman nanti kita dapat syafaat dari beliau. Amin. Ini ada materi yang akan diadakan, pembekalan diri dan pendidikan karakter. Ngeri, karakter itu tidak mudah untuk dilakukan, mudah diucapkan, karena karakter bisa ditempuh. Salah satunya adalah dengan pola hidup. Di sini ada yang ikut pramuka? Nah, saya informasikan di awal, karena sebentar lagi Saka Bayangkara akan mengikuti pertikaran nasional di Palembang. Saya akan membuka pendaftaran bagi adik-adik yang mau ikut bergabung dengan Saka Bayangkara. Tanggal 1 insya Allah ada pendaftaran untuk Saka Bayangkara. Saya akan seleksi untuk mengikuti pertikaran nasional di Palembang, Sumatera Selatan. Ada undangan? Ada. Gak usah, gak apa-apa, maju aja, masuk aja. Ada. Oh ya. Ada kamera di belakang. Anak-anakku, adik-adik apa anak-anakku ya? Adik-adik. Adik-adik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Mang gue pacar lo. Kalau tak kenal maka harus kenalan dulu. Setelah kenal terserah. Nama saya cukup singkat. Hah? Oh iya. Ya sudah kalau udah kenal. Kok tahu sih nama saya Michael? Mana? Oh iya. Oh iya. Ya, namanya mudah diingat. Kalaupun
Nggak ingat ya? Pacarnya pasti. Namanya Eko. Bapaknya? Sama. Nah, Eko itu keren loh. Coba kalian salto, set gitu, kepalanya di bawah, pasti oke. Iya nggak? Pasti oke. Loh, oh iya. Ya memang. Maka dari itu Eko itu pasti oke, apalagi kalau kalian salto. Salto berkali-kali pun tetap oke gitu. Eko oke gitu. Begitu terakhir nata tembak deng mumet. Berkaitan dengan pembekalan diri anakku, adik-adikku, kita itu ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka siapkan sedini mungkin bagaimana kita berpijak supaya kita bisa melangkah ke depan, tahu pasti apa yang harus dilakukan ketika kita harus berdiri dan melangkah dengan pasti itu apa yang harus kita lakukan. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya menyiapkan diri sendiri. Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Contohnya, misalkan kita berada ingin cita-citanya untuk, ada yang pengen jadi polisi? Polwan? Ada. Ya presiden, boleh, nggak apa-apa. Kalau bisa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nggak apa-apa, supaya nanti bisa diraih cita-cita tersebut. Jadi siapkan diri kalian, percaya diri. Kalau sekolah, nah ini kalau sekolah diawali dengan tidak ada yang mengatakan, teman-teman yang di sana, anak-anak yang di sana di sekolah yang keren lah, keren tapi nggak jelas. Soalnya gini, Pak, kalau nyontek itu bantu orang tua, das mulai. Masa nyontek bantu orang tua, bener nggak? Ya enggak lah. Mencontek itu calonnya biasanya adalah calon-calon koruptor. Makanya dari sekarang jangan mencontek karena calon koruptor. Nah, diawali dari diri sendiri. Supaya menjadi orang yang sukses, maka kita harus dimulai dari diri sendiri. Dari apa? Belajar. Terus nggak usah nyontek. Kalau dikandani gurune asalkan benar. Kalau belajar terus disuruh gurunya kerjakan tugas, nggak pernah direken, ya nggak bakalan bisa. Terus kalau sekolah, tahu-tahu kalian nanti tiba-tiba jadi orang sukses, lali sama gurunya, nggak keren lah. Karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Lupa ya? Ingat? Di sini ada yang punya HP nggak? Punya semua. Punya semua ya? Berapa? 1, 2? 1. Nah, di HP itu juga bisa menjadi sarana belajar buat kalian. Bener nggak? Banyak kan tugas-tugas yang di HP? Mulai dari tugas apa lagi? Tugas yang dari sekolah ada? Iya. Ya tugas-tugas sekolah banyak pasti ya. Dan juga ada bukan tugas, ada juga situs-situs yang orang-orang ingin menghancurkan generasi muda Indonesia. Apa itu? Situs-situs orang yang bajunya nggak sempat dijahit, nggak jadi apa karena memang nggak cukup kainnya, atau yang hanya kainnya nggak jelas karena lepas semua. Itu adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk dilihat. Makanya ketika lihat semacam itu, scroll aja. Kalau perlu spam dilaporkan gitu, jangan dilihat terus. Itu akan membahayakan bagi otak manusia. Kalau ada narkoba, tahu narkoba? Kalau narkoba itu merusak 3 bagian otak. Kalau lihat hal-hal semacam itu,
itu merusak 5 bagian otak. Lebih dahsyat bahayanya daripada narkoba. Karena itu merusak generasi muda. Kalau sudah lihat itu biasanya anaknya agak ditanyain, PR mau tugasnya mari dikerjakan no. agak plong gitu. Karena pikirannya kemana, orangnya kemana kan gitu. Biasanya ada nggak teman kalian yang ada? Kebaikannya kan nonton ya? Kalau nggak apa-apa, kalau kemarin sudah nggak apa-apa, tapi selanjutnya nggak usah lagi dilakukan. Terus kalau ada teman kalian seperti itu, ada yang tahu bagaimana caranya untuk menggiring teman kalian supaya tidak melihat hal seperti itu lagi? Ada yang bisa menjawab? Masuk. Kalau ada teman diajak ngomong, kenapa lihat seperti itu? Jangan dijual HP-nya. Kalau sekolah ada tugas ya nggak bisa ngerjakan tugas dong. Bener nggak? Beli lagi, buka lagi. Itu bukan terletak pada HP-nya, guys. Itu tergantung pada. Karena sudah kalau lihat seperti itu pasti pengen lihat lagi. Iya, mahal loh kalau dijual. Nah. Kalau seperti itu katanya sih mahal karena nggak pernah dipakai. Sorry. Makanya janganlah kepala kita itu hanya satu-satunya. Saya keliling kemana-mana, ke pasar loak, ke mana-mana nggak ada masalah kepala. Kalau dijual nanti nggak punya kepala, ya nggak? Kalau dijual susah, nggak ada kepala second. Saya keliling kemana-mana sudah nggak ada. Makanya kalau naik motor harus pakai biar kalau jatuh nggak pecah, copot. Emangnya copot kalau gluduk. Terus bisa terbang. Kuyang. Kurang mundur ya. Terus untuk ada yang mau daftar untuk jadi pramuka untuk Saka Bayangkara barangkali tanggal 1 besok saya buka pendaftaran supaya kalian nanti bisa menjadi duta yang dari Polres Lumajang, mewakili Polres Lumajang ke Sumatera Selatan. Ada yang pengen? Kalau pengen hubungi saya. Di bawah ini ya. Oke, berkaitan dengan kalau kalian mau daftar, monggo silakan ke Polres bisa atau menghubungi saya. Silakan, nggak apa-apa. Pas 0821 XX. Ya, nanti saya kasih tahu setelah iklan berikut ini. Ya, nanti setelah ada iklan nanti saya kasih tahu nomor HP saya. Adik-adik, untuk mencapai apa yang kamu tuju, kalian harus punya motivasi yang harus tertanam dalam diri kalian, yaitu kalian pasti bisa. Teman kalian bisa, kalian pasti bisa. Apakah kalian percaya diri terhadap diri kalian? Nah, makanya kita harus coba. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Coba lakukan dengan sedikit memejamkan mata, bahwa katakan pada diri kalian bahwa kalian pasti bisa. Coba 1, 2, 3. Saya bisa. Itu secara tidak langsung kalian menstimulus diri kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang calon sukses. Mudah-mudahan
kalian bisa mengerjakan apa yang kalian inginkan. Yang penting kalian harus percaya diri, nggak usah minder. Minder ditaruh belakang. Belakang mana? Belakang. Shoot. Kita harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, gimana caranya? Ya harus dikuasai. Ketika menguasai sesuatu, apa yang kalian ingin tuju, misalkan ya harus, misalkan belajar sekarang, kalian belajar matematika contohnya. Ya kalian harus belajar dulu matematika. Setelah belajar, baru bisa percaya diri. Nggak belajar, mau percaya diri gimana? Pasti nggak akan bisa. Tidurnya kemiringan, bangun. Terus apa namanya? Dia berkata, besok saya pasti ada hari yang lebih cerah. Tapi sambil tidur, bukai, turu kemiringan. Karena nggak bisa lah, nggak belajar mau bisa ujian, bener nggak? Maka harus belajar. Cara belajar yang baik bagaimana? Tahu? Nggak tahu? Kalau kalian belajar sendiri susah, bareng-bareng sama teman. Bagaimana? Karena belajar bareng-bareng itu enak. Misalkan bertiga nih, contoh yang di depan nih, bertiga nih mengerjakan satu, ngerjakan masing-masing, bukan yang satu ngerjakan, yang satu nunggu. Mari wis, gitu. Bisa gitu kan? Oh, jangan. Jadi semuanya ngerjakan. Misalkan satunya menemukan rumus yang lebih cepat. Ini gini. Ditunjukkan. Caramu gimana? Gini. Caramu gimana? Beda pasti. Kalau tujuannya sama, pasti dengan caranya beda-beda. Itulah kehidupan. Jadi maka kalian harus tahu bagaimana cara yang terbaik. Oh ini begini, bagusnya seperti ini. Ini lebih cepat seperti ini. Pasti kalian bisa. Tapi kalau kalian belajar nyagerno apa ngaran nyagerno, pasrah kepada satu orang yang pinter. Nanti setelah selesai yang pinter, wes baru ngerpek bareng-bareng. Ikut itu belajar bareng, ngerpek bareng. Maka harus belajar itu sama-sama, ya namanya belajar, sama-sama mengerjakan. Kalau nggak bisa, nanti yang pinter ngasih tahu. Ini jangan dikasih tahu semuanya. Ini kerjain, jangan. Nanti teman kalian tambah bodoh. Maka harus dikasih tahu. Ini gini solusinya, lanjutkan. Ini gini solusinya, lanjutkan. Akhirnya temannya ikut pintar juga. Jangan semuanya turunannya diikutkan terus sampai hasil akhir ketemu. Ya kamu tambah pintar. Lah tapi teman-temannya kan tahu hasil akhirnya saja. Prosesnya itu yang keren sebenarnya. Ketika kita berpikir proses, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Karena proses itu tidak bisa mengkhianati hasil. Bener nggak? Kita berkehidupan, kehidupan nyata ini. Proses kalian hidup sama-sama 24 jam dalam satu hari. Tapi teman kalian setiap hari hanya leha-leha, duduk-duduk. Kalian belajar. Pasti nanti hasilnya pada saat hasil ujian, yang tidur-tidur sama yang belajar beda hasilnya. Mungkin hasil akhirnya sama karena dapat dari nyontoh misalkan. Tapi nanti ketika jadi orang, hasilnya akan beda. Yang satu pengen nyalain orang, terus yang satu nyari solusi bagaimana memperbaiki diri, bagaimana saya bisa untuk menjadi sukses tanpa harus menginjak orang. Itu nanti pada akhirnya. Karena proses menempa diri itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dan hasilnya nggak akan mengkhianati. Kalau hasilnya nyontoh saja, akhirnya apapun cara dilakukan. Termasuk kalau jadi pimpinan, contohnya untuk menjadi seorang kepala desa misalkan, dia harus bayar masyarakat untuk mencapai tujuan. Atau menjadi bupati, bayar masyarakat, dikai duit masyarakat untuk mencoblos dia. Tapi kalau orang yang punya mental yang kuat, nggak usah pakai itu, supaya pembangunan nanti semuanya lancar. Nggak pengen balikkan modal. Mau jadi karyawan, bayar.
Setelah jadi karyawan, nyuri barangnya di perusahaan. Karena pengen balikin modal tadi, karena masuknya bayar. Gara-gara batuk. Kalau ngakak keren. Saya mau tanya, ketika kalian berangkat dari rumah ke sini, itu naik apa? Sepeda pancar? Sepeda motor. Keren. Diantar. Yang diantar angkat tangan. Yang naik motor sendiri angkat tangan. Yang diantar ke sini naik motor pakai helm enggak? Cius. Nggak pakai helm ya. Nah, soalnya saya selalu lewat, mesti kalau pulang itu nggak pakai helm. Bener kan? Iya. Emangnya kepalanya keras. Kalau jatuh kuat, nggak pecah. Itu. Hah? Pusing. Kok bisa pakai helm pusing? Begini, ya itu tadi yang saya ceritakan di awal, bahwa kepala itu nggak ada yang kepala second. Saya sudah keliling. Kalau kepala kalian pecah, pacar kalian sedih. Di Lumajang, angka kejahatan sangat tinggi. Salah satunya faktor, ya itu maksudnya, begal, curanmor, curi hewan. Muaranya cuma satu, narkoba. Semuanya mereka itu sebelum melakukan nyabu atau pakai pil, supaya mereka berani, supaya mereka nggak lelah. Kalau nyabu, polisi minum kopi bisa melek mungkin sampai jam 4 sudah berat mata. Tapi ketika nyabu, orang itu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam betah melek. Polisinya ngopi jam 4 wis gak kuat, ketiduran, jam 4 nyambut gawe nyolong, kalah polisinya. Polisi nyabu ditahan, nggak bisa. Nah pelaku-pelaku itu nyabu, nah polisinya susah. Mereka bisa bertahan 2 kali 24 jam melek untuk nyatroni rumah yang akan diambil barang-barangnya, sapi misalkan, sepeda motor misalkan. Mereka kuat melek. Polisinya ngopi, udah kalah sudah. Maka dari itu peredaran narkoba di Lumajang harus hilang. Nah, dari kalian-kalian inilah nanti yang bisa membentengi masyarakat yang lain. Kalau ada yang nyabu, ngepil atau minum-minuman keras, ya diajak, jangan seperti itu. Karena hal tersebut tidak baik untuk kesehatan, tidak baik bagi kehidupanmu masa depan. Ada lagi yang tanya? Terjawab nggak tadi? Ya, ada lagi? Ada lagi yang tanya? Ada yang nanya lagi? Sudah? Saya pengen tahu ya tadi. Semangat pagi ya Bu ya. Apa kabar hari ini? Polisi ini apa? Gimana Pak? Kalau pengen lihatin di TikToknya. Kalau memang nggak ada yang tanya, bisa diakhiri ya Bu ya. Lain kali kita ketemu lagi, barangkali ada yang saya ingatkan lagi. Monggo kalau mau ikut pramuka supaya kalian dapat ini karakter. Saya akan menanamkan karakter untuk pramuka Indonesia.
saya pengen nanti generasi muda Indonesia itu punya karakter yang baik, punya karakter NKRI, Pancasilais. Ya, silakan daftar ke Sabinwas Polres Lumajang. Atau ketentuannya ya usia 16 sampai 21 tahun, ketentuannya itu. Begitu aja. Terus nanti kita seleksi, kalau nanti kita dia bisa belajar dengan target tertentu, materi kepolisian terbatas tentang krida-krida kayak lalu lintas, pencegahan bencana, terus PPTKP, PTKP, dan sandi apa lagi tuh? 4, ada 4. Lupa saya. Ya, 4-4-nya itu harus dikuasai. Kalau itu nanti bisa lulus, kita bawa ke Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dari sini ada yang ikut. Ketika ada yang ikut jadi duta, otomatis nama sekolah akan terangkat. Bener nggak? Ya. Dari mana? MA Putri. Wah, keren. Ketemunya di Sumatera nanti. Wah, MA Putri di Sumatera Selatan. Wah, keren. Sudah sampai sana ya. Oke, terima kasih. Bisa diakhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak. Kami atas nama keluarga Gajah mohon maaf tidak bisa menyediakan gading yang tak retak. Kami atas keluarga Semut. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.